Video ini adalah kelanjutan dari pentingnya letting go. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, sobat bisa klik link di deskripsi. Lalu bagaimana tindakan selanjutnya setelah berhasil di tahap letting go? Berikut adalah paparan lengkap mengenai sikap yang bisa diambil setelah seseorang berhasil melepaskan sesuatu, baik itu perasaan, hubungan, atau pengalaman yang sulit. Ketika kita melepaskan sesuatu yang pernah begitu berarti, hati terasa hampa, seolah ada bagian dari diri kita yang hilang. Namun, di balik kekosongan itu, ada ruang baru yang terbuka, ruang untuk menerima, menyembuhkan, dan tumbuh. Melepaskan bukanlah tanda kekalahan, melainkan bentuk tertinggi dari keberanian dan keikhlasan. Inilah awal perjalanan menuju diri yang lebih baik. Melepaskan dimulai dengan penerimaan. Menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita dan tak bisa kita ubah. Pada momen ini, seseorang belajar untuk tidak lagi melawan kenyataan atau terjebak dalam harapan yang tak mungkin. Dalam penerimaan, ada kedamaian. Kedamaian ini adalah hasil dari pengertian bahwa hidup selalu bergerak, bahwa apa yang kita pegang erat kadang harus kita lepaskan agar kita bisa terus maju. Setelah melepaskan, proses penyembuhan dimulai. Penyembuhan bukan hanya tentang melupakan, tetapi merawat luka hati dengan penuh kelembutan. Sikap yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran terhadap diri sendiri. Seseorang belajar bahwa tak apa-apa merasa sedih, tak apa-apa untuk menangis, dan tak apa-apa merasa kehilangan. Perasaan-perasaan ini adalah bagian dari proses yang menguatkan jiwa. Dalam fase ini, kita seringkali belajar untuk mengenali diri kita yang sebenarnya, apa yang kita inginkan, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Melepaskan membawa kita pada titik di mana kita bisa mulai membangun kembali. Harapan yang dulu terikat pada masa lalu kini beralih ke masa depan. Sikap optimis tumbuh perlahan, seperti benih yang mulai berkecambah. Ini bukan tentang melupakan, tetapi tentang mengubah perspektif. Seseorang yang telah melepaskan menyadari bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, adalah bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya saat ini. Harapan baru mulai muncul, membawa semangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Ketika kita berhasil melepaskan, kita belajar untuk hidup di saat ini. Tidak lagi terjebak dalam bayangan masa lalu atau terlalu cemas dengan masa depan. Sikap yang muncul adalah kehadiran yang penuh dalam setiap momen. Ini adalah bentuk kebebasan sejati, kebebasan dari beban yang pernah menahan kita. Hidup saat ini menjadi lebih berharga, karena kita memahami bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk tumbuh dan menikmati kehidupan. Melepaskan seringkali membawa kita pada perjalanan untuk menemukan cinta terhadap diri sendiri. Seseorang mulai menyadari pentingnya menghargai dan merawat dirinya. Sikap penuh kasih sayang kepada diri sendiri tumbuh, memberikan ruang untuk menerima kekurangan tanpa merasa terpuruk. Dengan melepaskan, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk membangun fondasi yang kuat,
di mana cinta terhadap diri sendiri menjadi pijakan untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dan seimbang. Pada akhirnya, setelah melepaskan, kita tidak lagi sama. Ada kebijaksanaan yang datang dari setiap rasa sakit, pelajaran yang diambil dari setiap kehilangan. Sikap yang kita ambil setelah melepas sesuatu bukan lagi tentang memegang erat apa yang hilang, melainkan tentang merangkul kebijaksanaan yang kita peroleh. Ini adalah kebijaksanaan yang mengajarkan kita bahwa hidup adalah perubahan yang terus-menerus, dan kita harus belajar bergerak bersama arus, bukan melawannya. Setelah melepaskan, langkah selanjutnya adalah melakukan refleksi diri. Ini adalah waktu untuk melihat ke dalam, mengevaluasi apa yang telah kita pelajari, dan menyadari bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi siapa diri kita saat ini. Refleksi bukan sekadar memikirkan masa lalu, tetapi juga tentang menemukan pola-pola yang terus berulang dalam kehidupan kita. Sikap introspektif membantu kita menyadari bahwa melepaskan adalah bagian dari proses untuk menemukan makna yang lebih besar. Dalam refleksi, kita mulai memahami tujuan dari setiap kejadian, dan ini membantu kita untuk lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan di masa depan. Setelah melalui proses melepaskan, sikap bersyukur mulai muncul secara alami. Kita belajar untuk bersyukur atas pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Setiap peristiwa yang pernah kita alami, meskipun sulit, memberikan pelajaran berharga yang tidak bisa kita abaikan. Rasa syukur ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal positif yang masih ada dalam hidup kita, alih-alih terus memikirkan apa yang telah hilang. Dengan bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang, dan pikiran kita terbuka untuk menerima hal-hal baik yang akan datang. Setelah melepaskan, penting bagi kita untuk mulai menetapkan batasan yang sehat. Batasan ini bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Kita harus memahami kapan waktunya untuk berkata, tidak, dan menjaga diri dari situasi yang mungkin mengingatkan kita pada rasa sakit masa lalu. Sikap menjaga batasan membantu kita melindungi diri dari terjebak dalam pola yang sama yang pernah kita lepaskan. Ini adalah tanda bahwa kita telah belajar dari masa lalu dan sekarang lebih menghargai kesehatan emosional kita. Sikap setelah melepaskan seringkali membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Tidak perlu menjalani proses ini sendirian. Berbagi pengalaman dengan teman, keluarga, atau bahkan profesional seperti konselor bisa sangat membantu. Dengan berbicara dan berbagi, kita memperkuat hubungan dengan orang lain dan merasa bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dukungan emosional yang kita terima menjadi kekuatan tambahan yang membantu kita bangkit kembali dan menghadapi hidup dengan lebih percaya diri. Sikap berikutnya yang harus dikembangkan adalah memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan yang telah terjadi, melainkan kita membebaskan diri dari beban emosional yang tak perlu. Memaafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu adalah langkah penting, karena seringkali kita terjebak dalam penyesalan. Memaafkan orang lain, bahkan jika mereka tidak meminta maaf, membantu kita melepaskan rasa dendam atau marah. Dengan memaafkan,
kita memperoleh kedamaian batin yang tidak bisa ditemukan dengan cara lain. Setelah melepaskan, kita memiliki kesempatan untuk menemukan atau memperbarui tujuan hidup. Tujuan ini tidak harus sesuatu yang besar atau ambisius, tetapi bisa berupa hal-hal kecil yang memberi kita makna dan kebahagiaan sehari-hari. Sikap proaktif dalam menemukan tujuan baru membantu kita untuk tidak merasa kehilangan arah setelah melepaskan. Tujuan ini menjadi kompas yang membimbing kita menuju masa depan yang lebih cerah. Ini bisa berupa hobi baru, pencapaian karir, atau bahkan perjalanan spiritual yang lebih dalam. Ketika kita melepaskan sesuatu yang signifikan, seringkali rasa percaya diri ikut terguncang. Kita mulai meragukan keputusan atau kemampuan kita. Namun, ini adalah kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan diri yang lebih kuat. Sikap ini melibatkan pengakuan atas kekuatan kita sendiri, merayakan pencapaian yang telah kita raih, dan menyadari bahwa kita memiliki kontrol atas kehidupan kita. Dengan sikap positif, kita mulai menghargai kemampuan kita untuk bertahan dan melampaui rintangan. Sikap mindfulness atau kesadaran penuh terhadap saat ini adalah alat yang sangat berguna setelah melepaskan. Melalui latihan mindfulness dan meditasi, kita belajar untuk menghargai setiap momen, tanpa terganggu oleh pikiran masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan membebaskan kita dari tekanan emosional. Ini juga membantu kita memperkuat mental agar lebih siap menghadapi tantangan baru dengan ketenangan dan kejernihan pikiran. Setelah kita berhasil melepaskan dan mulai menyembuhkan diri, langkah berikutnya adalah menyalurkan energi positif kepada orang lain. Sikap empati dan kepedulian menjadi lebih kuat setelah kita melalui proses ini, karena kita lebih memahami rasa sakit dan kehilangan. Memberi cinta kepada orang lain, baik melalui tindakan kecil atau dukungan emosional, membantu kita merasa terhubung kembali dengan dunia sekitar. Memberikan cinta dan perhatian kepada orang lain juga memberikan kita rasa tujuan yang lebih dalam dan memaknai hidup lebih baik. Setelah melepaskan dan merasakan kebebasan dari beban masa lalu, inilah saatnya untuk berani melangkah maju dan mengambil risiko baru. Sikap berani ini tidak harus tentang melakukan hal besar, tapi tentang membiarkan diri kita terbuka terhadap pengalaman baru, tanpa takut terluka lagi. Melepaskan tidak membuat kita berhenti menjalani hidup, justru sebaliknya, ini membuka pintu bagi kita untuk mencoba hal-hal baru yang sebelumnya terasa mustahil. Setiap langkah yang kita ambil dengan keberanian adalah bukti bahwa kita tidak lagi terikat oleh masa lalu.